Sang Jenderal Purnawirawan Imam Santoso atau yang lebih dikenal dengan Polisi Jujur Hugeng merupakan tokoh abdi negara yang lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Anak dari seorang jaksa yang bernama Sukaryo ini menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam hidupnya sebagai aparat negara. Berikut ini pernyataan nilai-nilai tersebut. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Jenderal Hugeng dikenal sebagai pribadi yang senang bicara, ramah, dan bergaul dengan siapa saja. Hal ini sangat jauh dari label polisi yang terkenal sangar dan ditakuti masyarakat. Jenderal Hugeng berpendapat, tugas polisi adalah mengayomi masyarakat, baik itu dari pangkat tertinggi sampai terendah. Oleh karena itu, jika ada kemacetan, Hugeng merasa tidak pernah malu untuk turun langsung ke lapangan mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di tempat. Nilai berakhlak selanjutnya ialah akuntabel. Nilai akuntabilitas beliau tercatat dalam sejarah sebagai tokoh anti suap dan anti korupsi. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada korupsi dan menerima suap. Sejarah mengungkapkan bahwa beliau merupakan tokoh yang jujur, disiplin, dan berintegritas dalam menjalankan perannya sebagai abdi negara. Beliau pernah menolak memperoleh mobil dinas dari Sekretariat Negara dengan alasan beliau telah memiliki mobil dinas dari kepolisian. Selain itu juga beliau pernah mengeluarkan barang rumah tangga dari rumah dinasnya, hadiah dari para pengusaha judi Medan, dengan alasan barang itu semua hanya untuk menyuapnya. Tak ayal karena tindakannya tersebut, polisi Hugeng dikenal sepanjang sejarah sebagai polisi yang paling akuntabel hingga saat ini. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu kompeten. Salah satu kisah yang melegenda dari seorang Hugeng adalah saat dirinya yang masih berpangkat kompol namun berani membongkar praktik suap para polisi dan jaksa yang menjadi antek bandar judi di Medan. Selama menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng juga telah membongkar dua kasus besar yang menggemparkan masyarakat, yaitu kasus pemerkosaan Sum Kuning dan kasus penyelundupan mobil-mobil mewah. Hugeng selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7. Sebelum sampai di kantor, dia memilih rute yang berbeda dan berputar dari rumahnya di Menteng. Maksudnya adalah untuk memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalan. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Jenderal Hugeng merupakan sosok yang kompeten saat menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Nilai dasar ASN berakhlak harmonis. Jenderal Hugeng Imam Santoso merupakan Kapolri kelima yang menjunjung tinggi rasa saling peduli dan menghargai perbedaan antar berbagai kalangan. Beliau tidak memandang status kekayaan maupun latar belakang. Seperti pada kasus para tukang beca yang melanggar peraturan, beliau selalu menjunjung tinggi rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Beliau mencari titik tengah dan solusi penyelesaian masalah agar tidak terjadinya kericuhan ataupun keributan. Beliau juga menjalin suasana yang kondusif dan akrab kepada para pekerja di lingkungan profesionalitasnya. Beliau juga menghargai semua orang, bersikap ramah, cekatan solutif serta dapat diandalkan dalam memahami dan mematuhi segala kebutuhan bagi masyarakat. Beliau pun juga sangat bangga melayani bangsa. Loyal. Setelah kemerdekaan Indonesia, Hugeng bergabung dengan kepolisian dan tak ketinggalan ikut berjuang dalam revolusi demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hugeng sempat ditangkap oleh Belanda saat masa revolusi. Karena pernah berteman dengan salah satu perwira Belanda, Hugeng diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan, Hugeng ditawari untuk membelot bersama Belanda. "Saya putra Indonesia, mustahil bagi saya bersikap lain," seru Hugeng menolak rayuan Belanda. Nilai berakhlak berikutnya adalah poin adaptif. Pada masa jabatan Hugeng selama menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Hugeng membenahi struktur organisasi kepolisian menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Hugeng juga pernah dipercaya menduduki jabatan di luar kepolisian seperti Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, dan Menteri Sekretariat Kabinet Inti. Hugeng juga menjadi pencetus peraturan penggunaan helm karena saat beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian, kendaraan bermotor sudah mulai ramai masuk Indonesia. Angka kecelakaan motor yang makin meningkat membuat Hugeng menerapkan maklumat kebijakan penggunaan helm. Dari penjelasan tersebut, poin adaptif dari tokoh Hugeng adalah beliau mampu menjalankan tugas dimanapun ia menjabat dan beradaptasi dengan keadaan yang mengharuskan ia menerapkan peraturan yang mengutamakan keselamatan pengguna kendaraan. Nilai berakhlak selanjutnya adalah kolaboratif. Saat Hugeng menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Polri ikut aktif menjalin kerjasama dengan organisasi kepolisian internasional, International Criminal Police Organization atau ICPO. Nyata kolaborasi Polri dengan ICPO adalah dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau
Bureau atau NCB Interpol Indonesia di Jakarta. NCB Interpol Indonesia sendiri bertugas menyelenggarakan koordinasi melalui wadah ICPO Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Dari poin kolaborasi tersebut, Hugeng mampu menjalin kerjasama dengan organisasi kepolisian internasional sebagai bentuk penanggulangan tindak kejahatan lintas negara yang dapat terjadi di Indonesia. Demikian profil singkat polisi jujur Hugeng. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari beliau. Terima kasih.